Oke, terima kasih Mbak Umul, Bapak Ibu peserta latsar yang saya hormati. Alhamdulillah, sore ini kita bisa bertemu untuk melakukan bimbingan rancangan aktualisasi ya. Ini udah yang keberapa ya Bapak Ibu? Sudah keempat pertemuan Yang yang keempat terakhir, Pak. Bapak. Yang terakhir. Terakhir ya. Oke, kapan ujiannya? Seminarnya? Sudah ada edaran hari Senin. Besok Senin, Pak. Senin ya? Oke, Ya. harusnya Selasa tapi dimajukan jadi Senin, Pak. Senin ya. Kenapa kok dimajukan Senin? Kurang tahu, Pak. Di surat tidak dijelaskan, di surat edarannya, Mm-mm. Pak. Berubah gitu jadwalnya. Sudah ada ininya, pengujinya udah dapat? Belum, kali itu belum, Pak. Belum ya. Baik, baik Bapak Ibu, untuk gladi resik ya berarti kita harus melihat satu persatu. Ada yang belum ini? Bimbingan sama saya udah ada belum yang? Masih ada Pak. Kemarin Nurul Fikri yang analis hukum itu loh Pak Oh kemarin. iya iya. Mm-mm. Coba kita lihat ya, punya Pak Nurul Fikri, mana beliau? Belum datang Pak. Kebetulan belum bergabung ya, Pak. Mm-mm. Mungkin ini, Masih Pak, Mas operasi. Ridwan kan ganti judul itu loh, Pak. Mungkin. Oh iya iya iya. Ya boleh, Oke. Pak Ridwan, sampaikan ya. Eh, saya tampilkan yang tabel kemarin berarti Pak ya. Oke, Yang terus pertemuan sebelumnya. terus gantinya jadi apa gitu? Hmm. Baik. Benar Pak. Benar. Ya. Hari ke Kenapa ganti judul Pak Ridwan? karena ini Pak kebetulan sebenarnya bisa aja sih Pak untuk penjelasan Mm-mm. perwalian di media sosial itu bisa aja cuma karena setelah berbagai pertimbangan seperti mungkin dasar saya yang belum terlalu menguasai di bidang perwalian, akhirnya saya mengganti Mm-mm. ke ini Pak ke optimalisasi ya sebenarnya konteksnya tidak terlalu jauh Pak ya, kayak kayak penyebaran pelayanan informasi aja di lewat Mm. Instagram. Nah, akhirnya saya menggunakan KUA untuk Mm-mm. pelayanan informasi ya Pak. Kayak gitu. Oh iya, berarti Nah, lebih ke sudah. medsos gitu kan? Oke, Pak. Sudah terlihat Pak, G? Ya, coba agak Ya. di zoom, dibesarkan. Ya, Oke, segini cukup ya. ya, oke. Jadi untuk kegiatan, untuk judulnya nanti insya Allah saya seperti ini, Pak, optimalisasi peran media sosial Instagram sebagai sarana penyebaran informasi pernikahan Gawak Kangkung, Kabupaten Kendal. Alasan saya untuk Mm-mm. mengambil ini sebenarnya judul ini pun waktu di APKL ada di urutan kedua, Pak. Kurang Mm. lebih seperti itu. Jadi karena Yang di kedua urutan ya. ya di nomor dua. Terus akhirnya karena perwalian ini juga hal penting, namun saya kurang menguasai, jujur saja. Akhirnya saya memilih untuk apa namanya men-switch men-switch core issue jadi di Mm-mm. penyebaran sarana informasi pernikahan, gitu Ya, Pak. coba Untuk sebentar. Ini di judul dulu Pak Ridwan. iya Pak. Optimalisasi peran medsos, Instagram ya. Optimalisasi, ini bukan peran ini Pak Ridwan, diganti dulu. Oh baik. Jadi optimalisasi, Bentar Pak. eh, Saya langsung aja optimalisasi media sosial. Oke, saya screen dulu Pak, biar ini kebetulan di PDF Pak, belum saya Dicatat ganti aja, Word dulu. Oke, sambil catat. dicatat. Ya, optimalisasi Optimalisasi, ya, pemanfaatan optimalisasi pemanfaatan, media sosial oke, sebagai sarana oke. penyebaran informasi pernikahan. Ini apa? Informasi pernikahan itu maksudnya gimana? Seperti pelayanan di KUA sih Pak, kayak mungkin gambaran saya buka buka jam berapa, berkas yang harus dibawa oleh Datin, terus Hmm,
hal-hal seperti hal-hal umum seperti kayak perwalian gitu Pak, kayak mempelai perempuan walinya nanti dari ayah, kemudian dari kakek, begitu sih Pak. Mungkin Hmm. gambaran saya seperti itu untuk awal Sebagai informasi tentang sarana informasi, G. nggak usah penyebaran. Hmm. Sebagai Sarana informasi sarana G. Oh, G. informasi, eh, informasi pernikahan tadi contohnya apa? Ini Pak, berkas-berkas pernikahan begitu. Oh, Terus kayak seperti sarana informasi dan dan edukasi gitu aja. dan edukasi G. Oh, G. Sarana informasi dan edukasi, Edukasi G. edukasi pernikahan gitu aja. Oh, G. Sambung. Ya. Nanti kalau cuman penyebaran informasi pernikahan ini takutnya kayak informasi kehendak nikah gitu kan. Oh, G, 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 Ya, G. kalau ada edukasinya kan berarti eh, untuk mengedukasi masyarakat kan gitu ya. G. Hmm. Soalnya ada juga yang mengangkat eh, isu atau mengangkat temanya itu ini untuk pengumuman kehendak nikah. Hmm, Iya. berarti itu lebih Dan lebih terperinci Pak G, kalau nggak salah. iya karena dia berpegang pada undang-undang perkawinan ya atau Hmm, PMA ya tentang G. itu bahwa KUA itu wajib mengumumkan kehendak Kan dan nikah. nikah. Nah, dia setelah kemarin saya dikasih gambarnya contoh kehendak nikah di medsos. Terus Hmm. saya coba searching di internet, saya dapat juga dari KUA yang lain juga gitu kan. Oh, G, G, Nah G. itu dia Instagram juga dan bagus gitu. Nah kemarin itu ada sedikit sensitivitas dia Catin itu nggak mau fotonya ditampilkan di dalam pengumuman kehendak nikah. Jadi dia cuma nama tok ya, nama gitu. Nah, ini Pak Ridwan makanya mau membidik apa gitu kan. Kalau memang mau pengoptimalan medsosnya ya oke. Berarti dengan catatan sebelumnya sudah ada ya medsosnya Pak. Sudah sudah ada sebelumnya Pak Ridwan medsosnya. Medsosnya itu memang sudah ada, cuman karena Mm-mm. sejak kedatangan saya kayak ini Pak, kayak Mm. mulai menaik ya, mulai Hmm. menaik Sebelumnya postingannya, jadi sebelumnya belum. masih Belum. ibaratnya tuh kayak lahan tandus. Nah, masih tandus. Iya, iya. Masih tandus. Jadi saya Nah, mencoba untuk nanti gini, menghijaukan Pak, lagi Pak Ridwan dikasih data penguat ya. Harusnya data kemarin penguat. Oke. kemarin waktu Pak Ridwan datang itu atau sekarang lah, mumpung belum terlalu ini, Oke. dilihat misalnya followernya masih sedikit, itu di Oh, screenshot. oh ya, Heeh, mohon maaf Pak, saya singgung sedikit. heeh, Ini sejalan sama arahan beliau, arahan jenengan yang kemarin mm-mm, memberikan link Instagram ke para catin, nggih. mm-mm. Nah, itu Pak. Iya, jadi Iya. maksudnya data awal itu loh Pak Ridwan. Sebelum kedatangan jenengan tuh harusnya udah sempat didokumentasikan keadaan Instagramnya KUA Kangkung ini. Ya, misalnya follower masih berapa nih? Dulu masih 100. Nah, sekarang ini saya garap, ya udah hampir 1000. Nah, itu kan berarti perannya Pak Ridwan udah kelihatan gitu kan. Terus dari postingan, dulu-dulu belum ada postingannya, sekarang ya udah rutin tiap minggu misalnya kan gitu. Jadi di screenshot ya Pak Ridwan ya, Nggih, baik Pak. Baik. yang kondisi sebelumnya itu, kondisi Oke. terdahulu gitu kan. Nah, ini untuk bukti nanti Pak Ridwan. Dan juga untuk ini bukti Pak Ridwan juga gitu loh. Kalau Pak Ridwan itu nanti kondisi medsosnya tidak berubah dari kondisi awal, berarti Pak Ridwan ini gagal kan gitu ya. Ya. Jadi Oh, harus nggih. ada, iya harus ada perubahannya. Ya, ya kalau follower misalnya
oke lah harus nambah walaupun nggak usah banyak banget. Tapi terutama di postingan itu harus rutin ya, apa eh, rutin dan itu postingannya itu tertata rapi gitu loh Pak Ridwan ya, nggak acak-acakan gitu. Iya, Hmm. sedikit ini Pak menyela, Pak. Jadi memang Hmm. di Instagram ini pun sewaktu saya datang memang postingannya masih ya ada kegiatan, cuman masih sedikit kurang rapi Pak. Kurang rapi lah ya. Terus itu yang pertama, yang kedua pernah saya mencoba untuk eh, menyematkan atau apa ya istilahnya, mengkolaborasi akun Mm-mm. KUA ini dengan akun pribadi saya, itu Mm-mm. alhamdulillah insight-nya atau jangkauannya sudah agak naik sedikit. Udah naik ya, oke. Oke, Ya, tapi ini coba-coba namanya aja. apa? Kau ya, akun Instagramnya namanya apa? Yang kangkung. Di ini Pak, nah, Mm-mm. KUA Kangkung gitu aja. Mm-mm. Kau kangkung. Oke, Ya, ya artinya udah mencerminkan official ya. Situs ya resmi, betul. akun medsos resmi dari KUA Kangkung gitu kan. Oke, Nah, nanti Cep- boleh aja di-share di grup itu Pak Ridwan yang 10 orang. Nanti siap, bisa disuruh follow teman-teman. siap. Minimal yang 10 orang itu follow kan udah Oke, nambah ya. Udah oke. lumayan gitu kan. Siapa tahu nanti komen-komen, nah tambah rame kan gitu. Boleh, terima kasih. Mohon Nah, bantuannya rekan-rekan. ya di-share aja linknya kan nanti di sana kan. Tinggal pencet-pencet aja kok. Ya. Oke, oke. Oke, nah itu jadi judul tadi ya. eh, Optimalisasi pemanfaatan media sosial Instagram untuk informasi dan edukasi pernikahan di KUA Kangkung gitu ya, Kabupaten Kendal. Judulnya kayak gitu ya, Pak Ridwan. Ya, untuk Mm-mm. informasi dan edukasi pernikahan. Ya, untuk informasi dan edukasi atau sebagai sarana informasi dan edukasi gitu aja. Itu udah benar tuh sebagai sarana. Nggak usah pakai penyebaran. Sebagai sarana informasi dan edukasi pernikahan di KUA KUA Kangkung Kabupaten Kendal gitu. Ya, coba langkahnya yang pertama oke, konsultasi dengan Untuk langkah-langkah ini eh, dari rancangan aktualisasi judul saya yang sebelumnya memang hampir-hampir mirip Bapak. Jadi ya. agak saya ulas sedikit. Yang pertama ada konsultasi pastinya dengan kepala KUA sebagai mentor. Oke, ya. Nanti ada tahap-tahapannya sebagai berikut. Hmm, Lalu yang kedua, ini membuat template Pak mengenai informasi pelayanan. hmm. Membuat Terus template nih seperti apa nih? template postingan yang menarik gitu Pak. Jadi kayak biar nggak terlalu monoton banget. Ya mungkin kesannya karena Instagram ini banyak banget anak muda yang pakai dan chatting Hmm, chatting-chattingnya kurang lebih seusia sama saya. Jadi mungkin harus membuat template yang menarik gitu Pak. oke, membuat template ya, membuat Hmm. atau dibikin lebih umum, membuat atau Rancang ya. merancang konten ya, merancang konten informasi dan edukasi pernikahan di Instagram KUA Kangkung gitu aja. Merancang ya konten informasi dan edukasi pernikahan ya. Ya sambung. Informasi dan edukasi Pernikahan di bawah. pelayanan pernikahan ya. Oh iya. Tapi ya pernikahan toh nggak apa-apa sih. Karena kan nggak nggak cuman pelayanannya toh Pak Ridwan. Misalnya edukasi. Oh, Ini ada juga nih kemarin yang mau mengangkat edukasi tentang ini ya yang kemarin Pak ini mau sampaikan tentang perwalian misalnya kan gitu. iya, iya, Itu kan iya. informasi bukan pelayanan tapi memang pernikahan, syarat-syarat pernikahan kan gitu. Betul. Jadi jadi nama kegiatannya membuat rancangan konten
konten informasi informasi dan dan edukasi edukasi pernikahan gitu. pernikahan. Oh iya. KUA, apa Instagram, Oke. ya Instagram KUA Kanggung gitu ya. Oke. Yang nomor 3 coba. Oke, baik. Yang nomor 3 ini ada Mm-mm. menyebarkan informasi media sosial para catin yang melaksanakan bimbingan Bapak. Oke, Jadi, boleh. jadi mungkin sekitar seminggu ke depan nanti kan ada bimbingan pernikahan di Kawah Pak. Mm-mm. Jadi sembari menyelam minum air, saya minta buat nanti Insya Allah saya minta buat para catin yang melakukan Iya, bimbingan iya. untuk Ya harus itu, Pak. nge-push. Emang gitu strateginya emang gitu. Tapi ini tahapannya tolong ditambahkan satu dulu. Ini Oke. jadi gini, sebelum menyebarkan ini ada baiknya sih Pak Ridwan ini juga bikin standing banner itu loh yang kayak nanti kalau untuk follow tinggal dia scan Oh, QR standing banner code ya, di oke. di situ kan gitu ya. Oke. Jadi nggak perlu Pak Ridwan jelaskan ke mana ke chatin yang datang, tinggal tunjuk itu loh scan situ untuk follow kan gitu. Nah, Iya. jadi standing banner itu selain berisi informasi medsos itu nanti ditambahin lah info apa gitu ya. Nah, misalnya info tentang apalah gitu. Terus paling bawah follow akun kami, nanti gambarnya Oh, iya. QR code gitu. Nanti orang tinggal scan di situ kan gampang. Itu ya. Jadi Iya, nomor baik. satu tahapannya membuat apa itu? Membuat Melakukan publikasi konten di platform. ya, tapi membuat ininya dulu atau apa namanya? Atau bisa via WA juga bisa kan Pak Ridwan? Oh, via WA berarti itu bukan ini Pak, bukan menyebarkan secara cross posting Pak. Kan dari Instagram Mm-mm. bisa langsung ke WhatsApp gitu ya. Atau Ya, dari ya kalau Instagram. saran saya beberapa metode Pak Ridwan, jangan Oh, hanya oke, oke. Oke. cross posting ya. Misalnya gini, ada yang konsultasi lewat WA terus jangan lupa ya follow akun kami dikasih linknya kan gitu kan. Oh, oke, oke. Jadi beberapa cara, ada yang manual tadi yang datang ke lokasi dikasih dikasih tunjuk apa standing bannernya itu gitu kan. Oke. Tinggal scan gitu loh. Gitu. Jadi jangan mengandalkan satu cara Pak Ridwan. Oh, baik. Beberapa Baik, cara gitu. baik, Siapa Pak. tahu lebih cepat, ya pasti lebih cepat untuk tambah followernya kan. Oke. Gitu. Ya nanti itu ya tahapannya ditambahkan itu Pak Ridwan. Kalau nggak ada standing banner ya MMT yang murah-murah lah gitu. 15 ribuan itu kan ada Pak Ridwan ya. Oke. Oke. Cetak Eh, MMT yang murah itu. ya, Hmm. saya saya terima sarannya Bapak. Insya Allah Iya, iya. semoga bisa di ini realisasikan. Ah, iya, langsung aja nanti. Jadi nomor satu kurang lebih membuat desain Standing MMT banner. untuk itu kan gitu ya. Oke. Terus membuat template balasan WA misalnya kan gitu. Terima kasih sudah menghubungi KUA apa KUA Kangkung. Silahkan follow akun IG kami ya gitu ya. Oke. Itu kan harus dibikin tuh. Tapi WA-nya ada nggak di WA WA-nya bisnisnya? belum ada Pak kebetulan Pak. Eh, WA bisnisnya ya belum ada. kalau nggak berarti WA pribadinya Pak Ridwan tuh. Tapi kan tetap Diperbolehkan nggak? lewat WA. Ya, Diperbolehkan. ya Seperti boleh. oh, oke, Kan oke, oke. promosi itu. Oh, Menyebarkan ini. Jadi sosialisasi dan promosi tuh Pak Ridwan. mau baik, 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 baik. Mm-mm. Promosi ya. Apa Yang ya, ya, baik ya. Aman Pak. kar- karena Aman. gini Pak Ridwan, yang sudah terkenal aja masih sering promosi kok. Ya, misalnya kayak apa ya? Ya podcastnya Deddy Corbuzier aja itu udah jutaan orang. Tapi masih suka promosi juga, misalnya kan. Tonton podcast kami yang judulnya ini kan. Sering ada iklannya kan kalau di YouTube atau di mana tiba-tiba nongol beritanya itu kan. Oke, Itu oke, promosi Pak. juga. Ya ini yang gratisan-gratisan Pak Ridwan. Bisa promosi yang berbayar. Tuh.
Tapi kan nggak perlu. Ya. Kebetulan Instagram kita Hmm. ini Pak, dashboard profesional. Oh gitu Eh, ya. eh, namun Sudah karena, Bapak, sudah centang biru belum? waduh, centang biru harus beli ini Pak, Beli beli lagi. Oh pakai iya, uang, ya nggak usah, ya nggak harus usah. ada dana. Paling Heeh. tidak eh, mungkin cara sederhananya dan paling mudah kayak penyebaran dari WA ke WA untuk memfollow untuk ini Hmm. Pak menaikkan insight Ya gitu. itu mulut ke mulut, HP ke HP lah gitu. Ya. Oke ya. Nomor 4 apa Pak Ridwan? Coba. Baik, untuk nomor 4, saya mencantumkan melakukan sosialisasi pada chatting Ya. tentang informasi pelayanan pernikahan di media Instagram. Ya itu tadi yang 3 itu diperbaiki ya tahapannya kan. Oh, oke. Apa nomor itu? Mm-mm. Sosialisasi ke Catin ya kepada para masyarakat. Ya Catin atau ini pelaksanaannya lah gitu ya. Oke, pelaksanaan. Oh terus anu aja ini jangan itu juga. Ini kayaknya 3 udah deh Pak. Oh, tiga sudah. Oh, 3 udah. Nah ini kan udah tahu menyebarkan informasi ini. oke. Nomor 4 ini pengelolaan konten dan Oke. manajemen interaksi gitu aja. Pengelolaan konten dan apa namanya? Konten Manajemen interaksi itu loh, balas-balas komen itu loh. dialog interaktif. Manajemen interaksi. Oh, manajemen interaksi. Iya. Interaksi maksudnya IG ini kan suka ada yang komen tuh. Betul, Bapak. Nanti kan harus dibalesin. Apa nggak usah dibalesin? Nanti jadi bisu dong. Ya, Oke. harus dibalesin kalau ada yang komen misalnya ada yang temennya Pak Ridwan komen mantap, mantap Pak Ridwan gitu kan. Nanti dibalesin lagi sama Pak Ridwan. Terima kasih atas Oke. kunjungannya kan gitu. Ya, biar trafficnya naik juga kan. Betul, Pak. Jadi namanya pengelolaan konten dan manajemen interaksi gitu aja. Ya, ini kan udah sesuai nih tahapannya memposting gitu, memposting flyer gitu. Ini kan mengelola konten itu namanya Pak. Oh, oke, oke. Nomor 4 ya. Oke. Ya. Pengelolaan konten dan manajemen Heeh. interaktif. Baik. Dan manajemen ini yang terakhir ini yang nomor 3 melakukan dialog ini, ini Oh, kan udah ini suka sama tadi. Ya ini lakukan dialog. Ya, ini mengelola apa mengelola itu apa namanya? Komen-komen itu loh. Mengelola interaksi dengan netizen gitu kan. Ya, dikelola. Ya, itu kan sama aja Pak Ridwan itu punya rumah, terus oke. dikunjungi, disilaturahmi sama orang-orang gitu kan. Nah, terus di sini kalau mereka komen tuh berarti mereka ngobrol tuh sama Pak Ridwan. Betul, Bapak. Kan harus disauti, harus direspon gitu ya. Itu ya, pokoknya isinya itu. Ya, ya. Nomor 5 apa Pak Ridwan? Bentar, Bapak. Oke, nomor Ya, 5, evaluasi dan penyesuaian ya, laporan udah. kegiatan aktualisasi. Ya, udah itu udah tepat itu ya. Ya, saya pikir ya bisa dilanjut Pak Ridwan nanti Alhamdulillah. lebih apa fokus ya ke IG-nya. Oke, baik. Terima Kalau kasih. Pak Ridwan bisa berhasil menjadi KUA dengan follower IG terbanyak se-Indonesia, wah, ini saya ikut bangga nanti. Ya, Alhamdulillah. nanti Sebenarnya Pak. bisa aja Pak untuk menaikkan Ya. trafficnya itu bisa aja. Tapi Namun, jangan yang fake ya, yang oh udah ada. yang Udah. itu, yang apa, yang Wah, apa, Yang real, yang Pak. orang-orang yang bukan asli gitu. oke, oke, Niku. Beli beli follower. Iya, follower jangan ya. Ini yang real-real aja gitu. Real Oke, masyarakat Kangkong lah minimal gitu ya. oke. Paling enggak anak-anak muda boleh Pak ya? Enggak, boleh. Anak-anak muda ya. Tua muda boleh, Pak Ridwan. Itu Siap, ya, baik. ya, Siap. selamat dilanjutkan. Terima Mudah-mudahan kasih Pak Rois. lancar ya. Oke, amin, amin, amin. Oke, sama-sama. Ya, ini yang belum siapa Pak Nurul ya? Nurul Fikri. Katanya belum ini, Pak Nurul Fikri. Bundaru belum Bapak?
Saya belum, Bapak. Oh, belum. Ya udah, Saya juga Belum. belum, Mbak. Bundaru, Bundaru Siapa dulu. dulu nih, Pak? Nah, Saya dulu. ladies first yang perempuan dulu deh. Oke. Ya silakan Bundaru ditampilkan ya. Karena Senin udah anu ya seminar. Ya ya ya. Silih berganti nih saya nih moderator terus nguji moderator lah capek. Man 2 Klaten ini Ya, sudah terlihat nggak, Pak? pemanfaatan ya sama nih medsos. Ini Iya. kalau saya sih nggak usah disebut mereknya ya. Jadi pemanfaatan medsos aja Bu. Oh, oke, ya, Pak. Baru Siap, itu Pak. nanti Instagram TikToknya itu di tahapan kegiatan aja. Oh, oke. Itu Disebutkan. judulnya. Mm-mm. Pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan efektivitas layanan bimbingan. Nah, ini nggak usah pakai efektivitas nih, Bu. Oh, Untuk nggak usah, Pak. peningkatan layanan bimbingan dan konseling. Nah, nggak usah pakai kata efektivitas. Untuk meningkatkan layanan, untuk peningkatan layanan bimbingan dan konseling di Mandua Klaten, gitu aja. Oke, Pak. Siap, Pak. Meningkat untuk peningkatan layanan bimbingan dan konselingnya. Nah, ini kan pertama berarti kondisi bimbingan ini belum optimal ya, Bu ya. Oke, Pak. Belum masih rendah itu gimana anunya? Buktinya Jadi, apa bahwa oh iya. layanan bimbingan ini masih jelek di Mandua Klaten? Jadi di madrasah kami itu Hmm. terbatas Pak waktunya. Untuk masuk ke kelas itu sangat terbatas waktunya. Jadi karena sekarang itu anak-anak sudah apa namanya HP, kemudian di Hmm. mana-mana selalu pegang HP. Jadi saya memanfaatkan anak-anak itu tetap bisa mendapatkan informasi dari kami melalui Oke. digital. Seperti itu Bapak. Nah, itu data bahwa layanan masih kurang itu nanti dipetakan ya, Bundaru. Siap Pak. Petakan tuh begini, bisa aja Bundaru bikin angket lah, ya, bikin angket ke anak-anak bahwa nanti, oh ternyata apakah selama ini pelayanan bimbingan konseling sudah bagus, ya nanti usahakan hasil angket itu jelek gitu kan. Ya, jadi dengan programnya Bundaru ini nanti ada angket yang kedua. Setelah adanya programnya Bundaru dibikin angket lagi, Ya, setelah kuesioner adanya lagi. pelayanan. Setelah adanya ini bagaimana? Jadi harus dipotret dua itu ya, Bundaru. Siap Pak. Harus ada dokumentasinya. Yang pertama misalnya anak-anak tuh merasa, oh masih nggak ada di medsos ini layanan, jadi saya nggak suka konseling gitu kan. Nah, ini bagus nih, terobosan yang bagus. Terus bentuknya kita lihat coba. Ini nomor satu konsultasi ya kegiatan. Nomor satu Oke. nanti Bapak konsultasi dengan Heeh. mentor dulu Bapak Oke, untuk ini untuk pemilihan anu, isu. untuk penyiapan rancangan aktualisasi gitu. Untuk penyiapan ya, ya ini juga gak apa-apa sih untuk perencanaan aktualisasi ya bisa juga konsultasi kemudian minta penerbitan surat tugas. Oke, yang Oke. nomor dua bagaimana Nomor dua perencanaan perencanaan program. program, yaitu menyusun materinya dulu, Hmm. kemudian menentukan medianya, yaitu medianya Instagram dan TikTok Oke, Bapak. oke, nah, Kemudian menyusun rencana kontennya, dan yang terakhir hmm. menyusun jadwal posting di sosial medianya. Menyusun rencana konten, menyusun jadwal posting ya, perencanaan program. Nah, ini nanti di output ini anu ya, disesuaikan kalau ini ada tahapannya 4, outputnya 4 ya. Oke Bapak, Bapak Ibu semua ya. Menyusun materi berarti outputnya apa? Ya, materinya. Ya, materi. Materi apa ini? Tambahin materi konseling gitu. oke. Menyusun materi konseling ya. Menentukan media sosial yang akan digunakan ya. Menyusun rencana konten, menyusun jadwal posting gitu ya. Nah, jadi nanti ini modelnya bagaimana, Bu? Ini Interaksinya. Coba ya, nomor 3 dulu.
langkahnya. Nomor 3, ya, Membuat membuat programnya, Bapak. programnya kayak gimana nih? Membuat akunnya, Bapak maksudnya di sini. Membuat Nah, emailnya, ini membuat Instagramnya, ini membuat berarti TikToknya. coba apa nggak kebalik dengan yang langkah sebelumnya, coba lihat. Yang nomor 2, ini kan sudah ada membuat, oh baru anu ya, Baru baru menentukan. menentukan anunya ya, menyusun rencana, konten, menyusun jadwal. Ya, coba yang nomor 3, coba balik lagi nomor 3, membuat program, menyiapkan peralatan. Ini apa membuat akun langsung aja ini. Langsung aja. Menyiapkan akun media sosial atau membuat akun media sosial, kemudian mendesain konten. Nah, tapi tadi ada konten itu yang nomor 2 itu. Coba Materi, mempersiapkan materi konten, Bapak. mana? Menyusun materi. Menyusun materi, materi apa? Nah, tadi materi konseling, Bapak. Menyusun Informasinya apa materi. yang harus disampaikan ke anak-anak. Oh, menyusun materi konseling yang bawahnya. Menentukan media sosial yang Enggak, akan yang terkait digunakan. kontennya tadi yang nomor 3. Yang kegiatan ketiga yang terkait konten tadi apa? Ini kan Membuat bikin akun dulu, konten. gitu. Nggih. Buat akun. Terus nomor 2 ngapain? Membuat konten. Buat Oh ya akun. udah. Ya, ya nomor 2 membuat konten nggak apa-apa. Artinya sesuai dengan materi yang udah ditentukan tadi toh. Nggih, Bapak. Jadi ini tahapannya simpel aja, Bun. Daru nomor 1 membuat akun. Nggih. Nomor 2 membuat konten gitu loh. Ya. Siap, Pak. Baru yang nomor tiga itu eh, nomor 3 apa ya kira-kira? Membuat email juga tuh, ini. Email dulu, Bapak, Email karena APK. BK itu belum punya email. Jadi khusus untuk BK Hmm. dari email saya buatkan. Rencananya seperti itu, Bapak. Tapi nanti komunikasinya lewat email nggak konselingnya? Buatan, Bapak. Rencananya? Hah? Buatan. Nggak kan? Ya Buatan. udah, ini kan membuat email ini bagian dari membuat akun tadi Oh, kan. iya. Nggak Siap. usah ditulis. Jadi Oke, membuat Bapak. Instagram itu kan otomatis bikin email dulu gitu loh. Nggih. Nomor 1 membuat akun, nomor 2 membuat Membuat konten. konten. Udah gitu aja. Dua aja. Nggih, siap, Pak. Nomor 4, nomor 4 coba. Baru ini mengupload. Nomor 4 coba lihat. Sosialisasi dulu, Bapak. Oh, sosialisasi. Nggih. Sosialisasi program ya. Nomor 5 baru pelaksanaan ya. Pelaksanaan, nggih. Mm-mm. Ini mengoperasikan ya. Bahasanya jangan mengoperasikan eh, apa, mengelola bisa sih. Ngelola media. Eh, mengoperasikan ini kayak kayak alat aja kan ya. Ya memang alat sih, tapi maksudnya kalau medsos itu kan kita kelola ya, bukan Nggih. bukan cuma dijalankan tapi ada interaksinya gitu kan. Ya, memposting konten. Tambahin ini yang C. Nggih, Bapak. Ini Siap. yang C ya tadi manajemen interaksi ya, mengelola apa? Itu tadi komunikasi dengan netizen ya, netizen ya. Ini atau langsung aja pertama memposting konten layanan BK. Yang kedua manajemen interaksi, mengelola atau merespon dari apa? Merespon komentar atau ini dari masyarakat kan gitu. Dari apa siswa ya. Dari peserta didik, Siswa. Bapak. Serta didik ya. Ini kira-kira efektif nggak Bu Daru? Saya rasa efektif, Bapak. Mm-mm. Nanti Karena sosialisasinya gimana? eh, jadi karena anak-anak sudah
pegang HP semua, mayoritas sudah pegang HP semua, sudah punya HP. Jadi apabila kita membuat konten dan sudah kita sosialisasikan, insya Allah mereka bisa Kalau untuk paham. konseling, apakah lewat Japri konseling? Tidak, Bapak. Hmm? Tidak, Bapak. Enggak, tetap Enggak. datang kalau konseling. Nggih, Bapak, harus tatap muka. Kalau Japri itu biasanya untuk penentuan jadwal. Jadwal apa janjian itu? Nggih, untuk konseling bisanya hari apa, jam berapa, seperti itu, Bapak. Jadi nggak menerima ini konseling lewat direct message, nggak Sebenarnya menerima. sebenarnya bisa, Bapak, tapi takutnya kalau lewat WA atau Japri itu kan takutnya salah tangkap nggih, Pak. Lebih enak, Bukan WA, lebih efektif. maksudnya lewat medsosnya tadi, lewat IG itu. Oh, bisa, Bapak, bisa. Hmm. Ya jadi gini Bundaru misalnya ada siswa nih terus Japri ke IG-nya itu kan. Ibu, saya ini ada masalah gini gini gini, saya terjerat pinjol misalnya kan. Saya mau pinjam uang ini Bundaru gitu kan. Nah itu bagaimana? Apakah diterima nggak kalau konsultasi lewat Instagram itu maksud saya gitu Bundaru. Bisa, Bapak. Bisa ya. Ya, Bisa. ya, nanti itu di apa dijelaskan juga pas Oke. sosialisasi kan. Oke. Ya. Jadi misalnya gini, kalau kalau datang langsung itu malu, ya kan? Oke. Nah kelihatan orang-orang, wah itu sih anu kok ke tempat Bundaru pasti ada masalah itu. Ah, Bu saya tak lewat Japri aja, boleh nggak? Ah, gitu ya, Bu. Maksud saya itu Iya. Bundaru ya. Siap, Pak. Itu nanti pas sosialisasi disampaikan. Kadang ada yang malu terus, yo lewat tadi direct message. Iya. Ya. Oke, yang nomor 5, 6 ya tadi apa? Yang terakhir evaluasi, Bapak. Evaluasi dan Tindak hmm, lanjut. tindak lanjut ya. Nah, itu disiapkan benar ya Bundaru untuk Siap, Bapak. Instagramnya. Ya, memang benar-benar untuk pelayanan konseling ya, selain informasi tadi gitu. Iya. Contohnya apa ini? Saya pengen tahu contoh kontennya nanti. Ini kan kebetulan di sekolah kami tuh sedang maraknya ini, Pak. Kayak FOMO. Promo apa? FOMO. Jadi kayak ada anak yang ngerasa di apa ya, seperti dibully, kemudian dia ada yang merasa tersindir. Ini saling sindir di medsos, Bapak. Oh, Jadi udah sekarang sindir. nggih, jadi Kenapa? sampai ke orang tua kemarin terus akhirnya selesai sih Bapak masalahnya. Cuma kan takutnya masih ada trauma Tapi di anak atau seperti apa. Jadi itu bukan FOMO kalau itu, Bu. Bukan FOMO atau kalau kayak gitu. Kalau FOMO itu orang misalnya anak beli sepatu model baru gitu. Terus teman-temannya pada pengen ikut, pengen punya sepatu kayak gitu, FOMO itu. Boneka apa namanya? Boneka Labubu pengen pada punya, nah itu baru namanya FOMO. Tapi kalau ini apa pembulian itu udah kepada apa namanya? eh sudah masuk pembulian tuh itu, Bu. ya, jadi di Mm-mm. madrasah kami itu kebetulan pertamanya kelas 11 dulu. Kemudian Mm-mm. ada yang di kelas 12 ternyata ada yang seperti itu kasusnya. Jadi kami menyebutnya sebagai FOMO karena eh koper jenjang kelas itu kok sama kasusnya seperti itu, Bapak. Itu anu ya apa namanya? eh Menular gitu ya kayak Iya, menular ke yang kelas yang lain gitu ya iya, Bapak. kasusnya. Ya itu berarti nanti mau disampaikan kayak gimana kontennya terkait itu Sampai dengan hari ini, bentuknya. dan mungkin dari video dulu, Bapak. Halo. Video-video Mm-mm, konten. kayak gimana Kalau contohnya? Mm-mm. mungkin dari TikTok, Bapak, kayak tidak boleh bully. Nanti anak-anaknya sendiri yang apa jadi modelnya, Bapak. Oh, jadi melibatkan anak-anak juga ya, langsung ya, Iya, tinggi Bapak langsung melibatkan melibatkan murid. anak-anak. Iya, Tak pikir cuman Bundaru ini bikin konten sendiri, tidak melibatkan anak, enggak. buatan Bapak melibatkan Bapak Ibu guru yang lain juga. Mm. Terus untuk video animasi juga bikin nggak kira-kira? Video animasi
bikin juga Hmm, Bapak, tapi sedang dalam proses apa nggak belajar, jadi proses. Ya, sedikit-sedikit dibikin insya yang Allah. bagus ya. Oke, Biar mengena, message-nya itu oke, mengena tuh. Oke ya. Ya udah nanti mungkin nanti saya dikasih contohnya itu videonya ya, Bu Daru ya. siap Bapak, Pengen lihat. Oke, siap. makasih Bu Daru bisa Oke, dilanjut. Bapak. Mm-mm. Matur nuwun, Bapak. Ya, sama-sama. Ini Pak Nurul sekarang. Monggo. Oke, Bapak. Izin share screen, Pak. Oke. Iya, silakan. Kita lihat sama-sama ya. Mudah-mudahan lancar semua Bapak Ibu ya. Nanti ujiannya bisa Amin, amin, amin. menjawab dan nilainya bagus semua. Yang penting harus percaya diri Bapak Ibu. Ya. Ini apa nih? Peningkatan mutu produk hukum, perjanjian kerjasama melalui validasi hukum terpadu sistem garansi Garda Regulasi Tata Naskah. Nah, ini saya tanya dulu, selama ini Pak Oke. Fikri, mutu dari produk hukum di tadinya di mana nih? Di Jenengan Kanwil Kemenak DIY, Bapak. Panwil DIY ini Oke. apakah kurang bagus mutu produk hukumnya selama ini? Eh, Sebetulnya yang kita soroti itu mengenai Mm-mm, begini, Pak, mutu pelayanan, Pak. Karena ketika berbicara produk hukum, kita juga mm-mm, mengenal bagaimana kita melayani produk hukumnya. mm-mm. Nah, selama ini kan kadang kita itu terkendala karena tidak terpenuhinya format yang sesuai dengan PMA 77 nomor 77 tahun 2016 itu, Format Pak. PKS-nya tidak sesuai PMA gitu. Begitu, Pak. Dan apa namanya? Mm, Kadang masih tanya dengan kita kayak gitu kan. Nah, sehingga kita perlu mm-mm. ada solusi agar kemudian yang terulang-terulang seperti itu bisa teratasi begitu, Pak. Oke, jadi pada saat penyusunan PKS ini ya, orang-orang tuh sering tanya gitu ya di Ya. lingkungan. Atau bahkan karena nggak ada tempat bertanyanya, mereka bikinnya ngawur gitu, semau sendiri gitu ya. Nah, betul, Pak. Ya, 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 Kita saya terakhir udah. dapat dari Polda DI itu juga begitu, Pak. Ada sesuatu yang nggak sesuai Hah? begitu kan. Padahal kalau sudah masuk di kita, sudah ditandatangani harusnya sesuai dengan Oh gitu ya, naskah begitu. Ya, begitu. masih anu ya, artinya bisa dikatakan ya agak liar gitu ya. Iya, Ya, formatnya belum standar gitu ya. iya, iya, iya. Ya, oke, peningkatan mutu produk hukum, perjanjian kerjasama melalui validasi hukum. Oke ya, bisa masuk. Coba tadi validasinya kayak gimana nih? Bentar, Pak. Saya langsung ke ini aja. Apa namanya? Ke matriknya aja. Metrik. Bentar, Pak. Oke. Ya. Ya nanti bukti-bukti bahwa itu banyak yang kurang bagus itu didokumentasikan ya, Pak Fikri ya. Siap, oke. Oke. Contoh misalnya tadi yang sama Polda ya. Ya, yang sama Polda Polda di sini. sama mana lah yang belum bagus itu didokumentasikan untuk contoh jeleknya. Nah, kemudian apa nih? Isu, oke. Nah, kegiatan konsultasi dengan mentor gitu aja, Pak Fikri. Oke. Langsung mentornya siapa? Mentornya Katim, Pak. Kepala tim kami, Pak Edi Purwanto. Katim ya. Oke. Dengan Udah nggak kepala, ada kasih ya sekarang ya. iya, ketua tim itu aja, Pak ya. Ke- Ya enggak mentor. Oh, Jadi mentor. yang ditunjuk jadi mentor siapa kan gitu. Iya, siap, siap, oke. Mm-mm. Mentor itu kan memang biasanya atasan langsung ya. Mm-mm. Ya, Iya, tetapi oke. ada kemungkinan kalau yang lain lagi gitu kan, mentor gitu. Nah, kemudian ini konsultasi dengan mentor untuk penyiapan rancangan aktualisasi dulu. Ya, Oke. ya jangan terlalu pede Pak Fikri ini. Sudah Oke, oke. artinya mentor udah setuju aja dengan sistem garansi ini kan belum tentu ya. Ini karena memang udah komunikasi kan Pak Fikrinya. Ya, ya, betul. Tapi awalnya kan belum tadinya kan Oke, masih ya, oke, masih di oke. awang-awang gitu. Siap, siap. Kita akan berdoa Ya, dulu. Oke, ya kita ini ceritanya kayak dibikin runtut lah gitu kan. oke, oke. Nah itu nanti yang A-nya
konsultasi mengenai sistem garansi ini kan gitu ya. Konsultasi mengenai program atau program gitu aja. Program sistem garansi. Singkatan ya sistem ini. Nggih, Perda Regulasi Tata Naskah Instansi Pak. Ini yang dulu. Ya, konsultasi awal mengenai sistem garansi. Tapi itu Pak dipanjangkan dulu Oke, dalam nggih. kurung baru garansi gitu ya. Siap, nggih. Yang awal harus ada itu dulu. Baru nanti yang di selanjutnya disingkat boleh gitu. Nah, itu melakukan audiensi oke. Dan yang C itu jangan langsung menyelaraskan konsep. Ini kan diterbitkan surat tugas dulu, Pak. Oke, nggih. Siap. Benar apa pembuatan surat tugas rancangan aktualisasi gitu aja. Jadi nanti nggak ilegal kegiatannya Pak Nurul Fikri ini, Ya. ya. Nggih. Nanti kalau ditanya kamu ngapain bikin-bikin garansi ini, nggak ada yang Nah, nyuruh kok, ya kan? nggih, nggih. Nah ini saya ada surat tugasnya, ini kan buat ini Latsar di sana Siap, di nggih. BDK Semarang kan gitu ya. Oke, nomor dua pengembangan sistem garansi, pengembangan sistem garansi. Dulu mungkin ya, ya perancangan dulu tuh ini. Wah, Itu nanti eh, masuk ke ini Pak, sub kegiatannya merancang platform. Apa tapi namanya? jangan pengembangan kali namanya. Apa ya Pak? Tanya jangan pengembangan. Perumusan, perancangan, atau perencanaan. Kalau pembuatan gitu, Oke, siap. Pembuatan sistem garansi ingat nih Pak. Nggih. iya atau apa ya namanya pembuatan. Kalau penyusunan ya karena ini bukan tulisan ya nggak disusun ya. Mm-mm. Pembuatan pembuatan sistem garansi. Ya, ya pembuatan aja dulu sementara ya. Oke, siap. Oke. Merancang platform online. Ini apa ini? Platform online. Ya, dengan template produk hukum resmi gitu Pak. Sebetulnya ini Pak, saya sudah buat sih Pak platform online-nya Hmm? dengan bantuan website ya gitu. Cuma itu belum sempurna aja Pak. Jadi nanti Oh, jadi itu nanti maksudnya kalau orang mau bikin PKS itu tinggal nginput-nginput itu ya modelnya. ya betul Pak. Jadi mirip kayak pembuatan akun kayak gitu. Iya, nah ini jangan merancang platform online. Merancang itu langsung ke anunya aja ya. Website kan berbasisnya atau apa? Oke, jadi semua Website atau apa? aplikasi. Website Pak, website Pak. Nanti kita aplikasikan Pak ke bentuk aplikasi. Heeh. Sebentar, ini dikoreksi dulu kata-katanya. Kalau maksudnya saya udah paham, tapi ini merancang eh, Kira ya atau merancang template langsung nggak apa-apa, merancang template oke, template platform online gitu aja. Template-nya di depan aja mungkin. Mm-mm. Merancang template produk platform. hukum, merancang template produk hukum melalui platform online gitu aja. Oke, siap. Ya, melan- merancang template produk hukum di platform online gitu. Ya, melalui platform online. Ya, menyediakan panduan pengisian. Nah, ya, ya. Udah paham ini saya. Menguji coba sistem itu. Oke, nomor tiga, sosialisasi dan pelatihan. Nah, sosialisasi dan BIMTEK aja, Pak, jangan pelatihan. Oke. Nah, pelatihan nanti enggak harus ngundang saya, Wah, oke, Wida siap. Iswara ya kan. Siap, Pak. Oke. Sosialisasi dan BIMTEK. Kalau BIMTEK bisa Pak Nurul sendiri. Siap. Kalau pelatihan nanti harus ngundang Oke, saya, oke. bayar nanti kan. Oke, oke. Ya. Menyusun materi sosialisasi, oke. Oke.
menentukan peserta. Ya itu ya awal dulu toh Pak, menentukan peserta itu. Ini yang di awal nggak? Iya, baru baru materinya kan di Siap, materi nggih. disusun ini kan berdasarkan pesertanya. Nggih. Kalau pesertanya siapa kan mesti materinya menyesuaikan. Nah, kemudian apa nih pelatihan teknis. Nanti outputnya disamakan ya Pak ya. Oke, ya. Ini kan tahapan ada ya. Nah, outputnya juga 5 gitu. Oh, Ini A, B, C, D, E, outputnya ya sama. Misalnya, coba tadi nomor 3 dulu. nomor Ya tiga. sama nanti dari nomor 1 sama Oh, ya, sama. ya. Oke. Oke, Bu. Badia mau sholat monggo Bu Badia. Ini menentukan peserta ya. Nah, ini outputnya apa? List atau daftar peserta gitu kan ya. Oke, oh gitu, siap, oke. Daftar peserta gitu. Terus yang B menyusun materi. Nah, berarti outputnya apa? Ya materi. Materi, Nah, ya. materi sosialisasi gitu kan. Oke, siap. Jadi perannya Yang satu C ya, Pak? melaksanakan sosialisasi. Ya, ini berarti outputnya apa ya? Ini foto atau dokumentasi Dokumentasi. sosialisasi gitu ya. Siap, Mm-mm. Foto atau dokumentasi lah. Oke ya, nanti disesuaikan itu siap, yang oke. DE. Siap. Ada 5 berarti. Tipe yang nomor 4. Nih, habis sosialisasi, implementasi. Oke. Mewajibkan penggunaan sistem ya pada semua draft. Nah, ya ini anu berarti Pak Fikri juga tadi ya. Ya. Harus ada surat dari Oh, ya. lembaga bahwa wajib menggunakan ini gitu kan ya. Oke. Pembuatan surat gitu, Pak ya? Iya, penerbitan Oh, penerbitan. penerbitan aturan atau surat edaran bahwa mewajibkan penggunaan sistem garansi ya, untuk pembuatan PKS atau produk hukum yang lain kan gitu ya. Iya, iya. Ya nek nggak ada yang mewajibkan nanti tetap orang Iya. sesuka hati Oke. nggak kuat. Nah, nah itu pimpinan harus mau tanda tangan Pak Fikri Siap, oke. surat edarannya gitu. Iya, iya. Oke. Hmm. Ini bukan menuruti kemauan Pak Fikri tapi ini untuk perbaikan lembaga kan gitu. Iya, iya. Iya. Nah, itu membuat surat edaran penggunaan sistem garansi tambah surat edaran penggunaan itu yang A Iya, iya, ayat Pak. Ini 6 saya kok. penggunaan sistem garansi ya melakukan pengecekan kelengkapan ya ini apa nih pengecekan kelengkapan dan kesesuaian dokumen. Iya, Pak. Ini yang ini sebetulnya melanjutkan dari yang apa namanya? Mm-mm. Ini Pak, kesesuaian dengan kita kan awalnya kan mendigitalisasi surat gitu kan, Mm-mm. menetapkan dengan PMA nomor 777 tahun 2016 gitu Pak. Maksud saya begitu, cuma mungkin kurang kurang sesuai aja ini Pak. Oh iya pengecekan Melakukan sinkronisasi gitu ya Pak ya atau gimana? sinkronisasi dengan Dengan itu Pak, PMA 777. bukannya template-nya tadi udah disinkronisasi dengan PMA yang ini Ya, ya, ya. atau gimana. Karena itu kan masuknya ke evaluasi tadi ya Pak. Sebetulnya Oh kan melanjutkan iya, itu. jadi gini, itu udah ada di template tadi kan ya. Oh ya, berarti dihapus saja atau gimana Pak ini? Ntar ya, ntar nomor 4 ini, ini bukan bukan mengatakan pengecekan, tetapi eh, pengelolaan ya, Oke. pengelolaan sistem garansi gitu. Nah, melakukan pengelolaan sistem garansi. Ya, ya artinya Pak siapa? Pak ada orang yang melakukan ini ngecek sistem garansi ini loh Pak. Nah, Ya, pakai admin gitu kan. siap. Nah, kemudian mencatat dan mengevaluasi kendala ini maksud saya. Mencatat dan mengevaluasi kendala yang muncul kan gitu. Nah, nanti kalau sudah itu kan baru tahap evaluasi dan penyusunan laporan gitu aja Pak. Evaluasi dan penyusunan laporan.
Monitoringnya yang betul saya penting ya. Nggak usah, itu nanti monitoring udah di tahap 4 itu toh. Oh, Pengelolaan itu kan sama, ya ya. oh tambahkan aja pengelolaan dan monitoring. Yang mana Nomor Pak? 4 tadi ya. Oh, diganti ya Pak ya. Pengelolaan dan monitoring itu. Enggak, yang ini nomor C itu loh. Oh, oke. Pengelolaan dan monitoring. Nah, kan gitu ya. Ya, Ini kan udah dipakai, udah oke. diimplementasikan. Nah, kan Ya, sambil dicek gitu ya, ya, oke. dimonitoring gitu. Nah, kemudian yang 5, evaluasi dan penyusunan laporan. Ini nggak usah pakai sistem garansi. Oke, ya. Ya, ya, oke. Memperbaiki fitur ya, oke. Nah, udah itu ya. Siap Pak, makasih. Ada yang lain mungkin yang masih kelewat, Pak Nurul? Hmm, oke. Mungkin itu aja sih Pak. Ya, sementara Oke. itu dulu ya. Sudah Ya. jadi sistem ini garansinya. Ini Pak, baru saya coba sendiri Pak karena saya juga Mm-mm. suka mainan website kayak gitu. Juga Cuma ya, nanti oke. nanti akan kita komunikasikan dengan ini Pak, dengan teman-teman Maranatha Komputer gitu agar kita. Ya, nanti saya lihat contohnya ya, Ya, atau ya. screenshot atau inilah. Oke. Ya, screenshotnya paling enggak. Oke. Mm-mm. Nanti berbasis web itu, Website Pak, oke, online. Bisa. online. Oke, harus. Oke, ya, mudah-mudahan sukses Pak Nurul ya. Amin. Terima kasih Pak. Oke. Oke, Oke Pak. oke. Izin stop share Pak ya. Terima Ya, kasih. oke. Oke. Lanjut ya Bapak Ibu. Ada lagi yang belum? Oke. Saya belum, Pak. Terakhir, Siapa? Pak Samsul Ma'arif. Samsul Ma'arif. Wah, oke. Ini terakhir lah ya. Kita lihat. Udah nggak ada lagi kan yang belum? Ya, pas lah nanti ini. Mudah-mudahan nggak lama ini Pak Samsul Ma'arif. Iya, Pak. Ini, Pak, udah terlihat ya. Oke. Oke, yang mau sholat silakan yang pada mau sholat dulu ya. Saya tak berdua sama Pak ini Samsul Ma'arif. Ya, Samsul Ma'arif. Ya. Optimalisasi penggunaan media digital sebagai sarana sosialisasi dampak pernikahan dini di wilayah Kecamatan Saleh, Kabupaten Rembang. Wah, ini judulnya udah bagus ya, sebagai sarana Ini, Pak, terima sosialisasi kasih, Pak. dampak pernikahan ya. Langsung ke matriknya, Pak. Matriks ya. Matrik kegiatannya. Udah oke sih ini. Ya, konsultasi dengan mentor, perencanaan kegiatan. Oke, sip. Ya, oke. Nomor dua, ya, pemetaan kondisi pernikahan dini di wilayah Kecamatan Saleh. Oke. Oke, dari mana ini? Pernikahan dini datanya dari SIMKA. Iya, Pak. Di Sintah ada data Nah, umur saat ini. oke, bagus. Itu anu ya, Masalah. outputnya Pak. Outputnya itu disesuaikan. Kalau Iya, Pak. tahapannya 5, outputnya juga 5 ya. Ya, tadi barusan pas dengan Mas Fikri tadi. Iya, disesuaikan. Nah, terus Ya. coba lihat. Nah, ini nggak usah kebanyakan 5 Pak. Mungkin ada yang bisa digabung nih. Ya, Yang mana jadi kira-kira? nomor 3 dan 4 ini bisa digabung ini. Ya, menganalisis namanya ini 3 sama 4 ini digabung, nama atau kalimatnya menganalisis ya desa dengan angka pernikahan dini tinggi. Ya. Menganalisis dan memetakan Pak, tambahin. Menganalisis dan memetakan desa dengan angka pernikahan dini tinggi. Ya. Ini 45 dihapus, terus langsung itu ya. Menentukan sasaran prioritas untuk sosialisasi. Oke. Nomor 3 ya, pembuatan atau pembenahan akun pengelolaan. Ya, oke, ya ini bagus. Ya, konsultasi dengan mentor.
identifikasi kekurangan akun media yang sudah ada ya. Ini rencana mau pakai medsos apa Pak Samsul? Ini yang ditulis ini Pak, semua Pak. Semua ini, 3 ini. Oh, 4 Ya, malah. betul. Kalau yang paling nggak hidup itu website Pak. Website itu udah punya, cuman ya nggak pernah dikelola. Iya, tapi mendingan fokus 2 atau maksimal 3 itu udah banyak loh Pak. Nanti ngelolanya jenengan kerepotan kalau banyak-banyak banget ya. Yang Saran saya Facebook 2. ini aja Pak ya. Facebook, Instagram, TikTok ini ya. Iya, WhatsApp nggak usah itu websitenya. Nanti jenengan malah ditanya-tanya mana ini malah repot. Cukuplah IG aja sebenarnya udah cukup ya. Ya, nah udah 3 itu aja. Nah, pembenahan dan perbaikan akun, pengatur jadwal posting konten bentuk ini nggak usah tambahin gini, mengatur jadwal posting konten gitu aja. Ya, nomor ada nomor 4 apa udah? Ya, nomor 4. Pembuatan konten dan materi sosialisasi. Ya, pembuatan konten atau materi sosialisasi digital. Ya, pembuatan konten ya, oke. Mengumpulkan referensi hukum. Wah, bagus ini menyederhanakan bahasa. Ini nggak usah ditulis ini Pak, menyederhanakan bahasa ini. Pak, terus Itu dihapus nomor 2. Nah, itu kan masuk yang ini. Mendesain poster digital dengan bahasa dan atau langsung menarik aja. Mendesain poster digital yang menarik gitu aja. Ya, membuat video edukasi singkat ya dengan narasi yang jelas ya, oke. Memastikan seluruh materi sesuai dengan nilai budaya lokal dan regulasi. Ya, oke, bagus. Nah, nomor 5 apa? pelaksanaan upload konten Pak. Upload konten ya. Ya, menggunakan kok melakukan koordinasi. Oke, mau apa? Ini nomor 6 ada nggak? Apa nomor 6? Ada evaluasi Pak. Nah, ini tadi yang interaksinya belum, Pak. Nomor 5 ini tambahkan mengunggah konten maksudnya dan Hah? ditambahkan di sini Pak. Ini Nomor maksudnya 5 di ya. nomor Kegiatan nomor 5 ditambahkan. Enggak, di ini di kegiatannya nama di kegiatannya ini. ya. Ini Iya, Pak. nomor 5 mengunggah konten dan manajemen interaksi gitu aja. Mengunggah konten langsung aja ini mengunggah konten ya. Mengunggah konten dan ya, mengunggah konten dan manajemen interaksi ya. Jadi misalnya konten itu kan pasti ada yang nyauti toh Pak Samsul ya. Ada yang merespon toh kontennya itu. Misalnya sip atau dikasih apa tanda Stiker. emoticon suka misalnya kan gitu. Nah ini gimana harus dibalas atau bagaimana dibalas dengan bahasa yang sopan gitu kan. Misalnya, terima kasih sudah berkunjung misalnya kan gitu ya. Jadi jangan jangan bisu Pak interaksinya nggak ada itu jangan harus di komen ya. Iya, Pak. Oke. Nah kemudian soalnya nanti kalau nggak ada balasan wah ini adminnya tidur ini adminnya mati ini nggak ada yang respon nah, gitu. Ya, oke ya. Jadi mengupload Iya, Pak. terus nah ini yang berarti yang manajemen interaksi yang tahapan 5 Pak. Ya. Nah itu. Nah, itu udah benar sih, memantau komentar atau merespon ya, merespon.
Jangan memantau, merespon. Ya, merespon komentar yang diberikan oleh masyarakat. Ya, direspon. Ya, merespon itu kan bisa tidak harus balas sih, dengan diam pun itu juga termasuk merespon kan gitu ya. Ya, berarti oh yang ini perlu ditanggapi, ini perlu dijawab, ini enggak kan gitu. Oke, melakukan evaluasi dan membuat rencana ya, dan menyusun laporan gitu aja Pak. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan. Ya, gitu aja. Ini kan ada di tahapan 5 itu. Masa enggak dicantumkan? Iya, Nah, Pak. terus itu kalau bisa 4-4 aja Pak tahapannya, nggak usah kepanjangan. Ya, menghitung tingkat keterjangkauan posting. Nah, itu kan sama, menyusun laporan evaluasi. Jadi 3-4 itu digabung aja Pak. Membuat laporan hasil evaluasi dan membuat laporan hasil evaluasi dan menyusun rencana tindak lanjut gitu. Ya udah gitu aja. Jadi 4-4 aja, nggak usah kebanyakan, nanti repot jenengan. Ya, outputnya nanti sesuaikan ya. Ada kalau 4 ya outputnya 4 gitu ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak, masukannya, Pak. Oke. Gitu Pak Nurul Fikri, Pak Samsul ya. Iya, Gitu. Pak Rois. Terima Oke, kasih, Pak Rois. dilanjut, mudah-mudahan sukses ya besok. Nanti bolehlah di lewat WA ya Bapak Ibu, boleh nanti di kalau silakan. Iya, Pak. Nanti insya Allah saya respon lah mudah-mudahan ya. Kemarin ya mohon maaf kadang suka responnya lama Bapak Ibu karena ya saya mengampu banyak banget. Jadi kadang membalas ini lama. Gitu nggak ya, Bapak Ibu? Eh, Mudah-mudahan ya cukup untuk Amin, amin. memberikan Siap. penjelasan ke Bapak Ibu ya. Oke. Kalau sebagai alat pemuas kan itu saya nggak bisa ya, sebagai alat pemuas tidak bisa memuaskan semuanya. Tapi minimal ya nanti lanjut di grup lah, grup ya. Gitu. Ya, saya akhiri nih Bapak Ibu untuk bimbingan sore hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam sukses ya warahmatullahi semuanya ya. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Rois. wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Iya, Pak. Rois. Terima kasih, Pak Pak Rois, Sami-sami. mohon maaf Pak, mau Ya, minta NIP-nya jenengan, email. teman-teman NIP jenengan. Oh, NIP ya. Ya di grup Nggih, aja, grup. nggih. Ya. Barangkali nanti buat apa mentor di Iya, iya. mentor. Mm-mm. Siap-siap. Di grup ya. Nanti Ini Pak, Grup dikasih. terima aja kasih nanti. nggih. Pasti tak balas ya. Izin live ya, Ibu ya.